إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mensyariatkan kepada kita untuk selalu menjaga hubungan baik di antara sesama muslim agar masyarakat bisa hidup dengan penuh kenyamanan, sehingga apa saja yang bisa mengganggu kenyamanan di antara hubungan sesama muslim maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, salah satunya adalah hindari untuk terlalu sering memberikan persangkaan kepada orang lain, atau yang disebut dengan adzan, yaitu memberikan persangkaan kepada orang lain. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan adalah ucapan yang paling dusta. Para ulama menjelaskan bahwa persangkaan disebut sebagai ucapan yang paling dusta karena ketika seseorang itu memberikan persangkaan kepada orang lain, berarti dia memberikan penilaian kepada orang tersebut dengan berbagai macam penilaian. Sehingga kalau ada si A suudzon dengan si B, maka ada banyak kemungkinan si A menyangka jangan-jangan si B ini begini, jangan-jangan si B ini begitu, dan seterusnya. Banyak kemungkinan jangan-jangan. Dan dari sekian banyak kemungkinan itu bisa jadi yang benar hanya satu, sementara yang lain adalah persangkaan yang salah. Sehingga ketika ada orang yang dia menilai perbuatan orang lain, suudzon kepada orang lain, dia memiliki banyak sekali penilaian, mungkin bisa 5, 6 atau 7 penilaian. Dan dari 5, 6 dan 7 penilaian itu yang mungkin benar hanya satu, sedangkan yang lainnya sisanya adalah kesalahan. Makanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa dzan adalah akdzabul hadits, ucapan yang paling dusta. Karena ketika orang memiliki dzan, ada banyak sekali persangkaan, ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang ada pada dirinya, dan itu semuanya adalah kemungkinan yang menurut penilaian dia yang jelas itu salah, yang memungkinkan benar hanya satu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa munculnya suudzon pada diri seorang hamba itu ada dua. Yang pertama adalah dzan atau persangkaan yang ia tidak dinilai di dalam syariat kita, dan sifatnya hanyalah sesuatu yang terlintas di dalam jiwa manusia namun tidak diteruskan. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, sehingga kadang-kadang kita berkata dalam hati tentang orang lain tapi kemudian langsung hilang. Maka yang seperti ini tidak diperhitungkan karena ia tidak diteruskan. Dan yang kedua adalah suudzon atau buruk sangka yang menyebabkan pelakunya dihukum. Bentuknya adalah ketika suudzon itu bertahan di dalam hati manusia, diteruskan, bahkan kadang sampai orangnya ingin mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi, sampai dia tanya-tanya tetangganya, dia tanya-tanya temannya, kanan kiri dan seterusnya, mencari banyak indikator, mengejar terus ingin tahu rahasia orang lain. Maka suudzon semacam inilah yang ada sisi hukumannya, yang ada sisi perhitungannya secara syariat. Kemudian
para ulama menjelaskan suudzon tentang hukumnya tergantung dari objeknya. Yang pertama adalah suudzon kepada Allah, dan ini termasuk di antara dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara sifat-sifatnya orang munafik adalah mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka memberikan persangkaan yang tidak benar kepada Allah, yaitu buruk sangka yang mana ia merupakan persangkaan jahiliyah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, a'zamudz dzunubi 'indallahi isa'atudz dhanni bih. Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah adalah berburuk sangka kepadanya. Dikatakan oleh Imamul Mawardi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, su'udz dzann huwa 'adamu thiqati biman huwa ahlun laha. Bersangka buruk adalah tidak percaya kepada seseorang yang ia layak mendapatkannya. Fa in kana bil khaliq, maka kalau berburuk sangka kepada sang pencipta, kana syakkan ya'ulu ila dhalal, maka itu adalah merupakan suatu bentuk keraguan yang bisa mengantarkan kepada kesesatan. Intinya, suudzon kepada Allah adalah dosa besar, dan bentuk suudzon kepada Allah adalah ketika orang punya persangkaan bahwa Allah tidak akan menolong para kekasihnya, orang-orang soleh yang dekat dengannya. Yang kedua, suudzon kepada para nabi. Dikatakan oleh Imam Nawawi, dhannus su'i bil anbiya'i kufrun bil ijma'. Berburuk sangka kepada nabi adalah kekufuran menurut ijma' ulama, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Maka semoga ini tidak terjadi kepada diri kita, karena bentuk suudzon kepada nabi statusnya adalah perbuatan kekufuran. Kemudian yang ketiga adalah suudzon kepada orang mukmin yang saleh. Orang yang suudzon kepada orang mukmin yang saleh termasuk dalam kategori al-kabair, dosa-dosa besar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Haythami di dalam kitab beliau Az-Zawajir. Beliau mengatakan, suudzon bil muslim alladhi zahiruhu al-adalah min al-kabair. Berburuk sangka kepada seorang mukmin yang tampak padanya adalah keadilan dan kesolehan adalah di antara dosa-dosa besar. Maka kita berupaya untuk sebisa mungkin jangan sampai ini terjadi pada diri kita, sehingga kadang ketika kita punya suudzon kepada orang lain, mohon untuk tidak dibiarkan, berusaha untuk segera diperangi agar bisa segera hilang dalam hati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup tanpa memiliki kecurigaan kepada orang lain adalah kehidupan yang sangat nyaman, sehingga kita ketika mau berangkat ke arah kanan, kiri, timur dan barat tidak punya musuh. Itu sesuatu yang sangat nyaman. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, kalau kalian menjumpai sesuatu yang tidak nyaman tentang saudara kalian, maka jangan dilaporkan kepada saya. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan para sahabat beliau dalam kondisi munsyarihus sadr, yang hatinya lapang, tidak ada pandangan yang buruk terhadap orang lain. Dan seperti itulah yang layak untuk kita jaga. Makanya sampai pun kalau kita melihat ada orang lain yang dia melakukan pelanggaran, maka kita berusaha untuk menjaga diri, jangan sampai menyebarkan kepada orang lain, agar orang yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, tidak kemudian memiliki penilaian yang buruk terhadap orang ini. Yang bisa kita lakukan adalah silahkan ingatkan orang ini secara baik-baik dalam rangka untuk menjaga ketentraman sesama muslim, sehingga ketika mereka bertemu bisa selalu dalam keadaan dada yang lapang, tidak punya kecurigaan, tidak punya penilaian buruk kepada orang lain. Yang namanya maksiat jelas ada di setiap masyarakat, dan kita diingatkan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu.
Kalau kalian melihat kemungkaran, kata Nabi SAW, maka hendaklah kalian merubahnya. Namun bukan menyebarkannya kepada yang lain. Sehingga kita berusaha untuk kemudian mengingatkan semampu kita. Kalau bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, dan kalau tidak bisa minimal dengan hati dalam bentuk berdoa dan mengingkarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang baik. Hubungan kita dengan sesama muslim adalah hubungan yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi lingkungan muslim ini untuk menjadi lingkungan yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.